Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo, oke. Selamat datang di podcast Pak Pia. Kami dari kelas 1B Prodi Analisis Kimia, dan selamat datang juga di acara podcast yang ini salah satu acara SG, yaitu acara tahunan ya dari Politeknik Bogor. Oke, bersama saya Romo Iqbal sebagai host di sini, dan ada teman-teman saya juga nih, ada Sandi, ada Yulia, ada Suki. Halo, say hi dong. Halo. Oh, ya. Halo, mantap. Makasih ya udah mau datang Yulia, makasih Siti, makasih. Mendadak banget ya, nih. Jadi terima kasih udah mau. Sandi, makasih San. Oke, aman. Aman, oke. Anda kenapa sangat antusias sekali ya tadi ya? Kemarin pada saat saya ajak tuh, begitu Anda tahu kalau saya yang hostnya itu antusias sekali ya, langsung mengajukan diri gitu ya. Oke, siap, sangat siap saya. Kenapa? Apa saya punya daya tarik tersendiri gitu bagi Anda gitu? Jadi gini ya, tes kan. Kenapa tuh? Di kelas masih tuh nggak pernah nggak pernah nanya ke guru. Waduh. Jadi nggak ada sama sekali. Pas ada acara gini dia jadi host. Nah, jadi saya penasaran nih. Penasaran gimana suaranya, mukanya gimana gitu kan. Oh, baru lihat muka saya sekarang. Baru lihat sekarang. Wih. Di podcast. Oke, siap. Halo. Ya, ini for your information aja, itu saya off-cam di kelas itu ya latihan nge-host gitu. Jadi waktu mata kuliah tuh saya matiin kamera, saya nge-host. Iya. Memang untuk demi acara ini gitu. Jadi saya totalitas sekali gitu. Demi mengajarkan acara ini. Wah, mantap. Ya kalau nggak pernah nanya ya memang nggak pernah nanya ya, saya dengerin aja enggak, gimana mau nanya. Ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga online. Oke deh. Jadi kita ya ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman di sini, kita boleh ngobrol aja, sharing-sharing aja putaran kehidupan masih. Oke, langsung aja ya mungkin ya. Saya mau nanya nih ke teman-teman nih, kan kita sebagai seorang mahasiswa itu identik dengan pergerakan ya, kalau menurut saya pergerakan ya istilahnya pergerakan mahasiswa gitu. Nah, menurut teman-teman pergerakan mahasiswa itu apa sih? Sok deh, siapa yang mau jawab duluan? Oke, mungkin saya ingin menanggapi pertanyaannya Mas Iqbal. Oke, Yulia. Kayak kita dengar istilah pergerakan mahasiswa nih ya, mungkin yang terlintas di pikiran kita itu demonstrasi, ya nggak sih? Nah, demonstrasi. Ya, demonstrasi kan. Nah, memang pada kenyataannya seperti itu gitu. Demonstrasi, mendorong blokade polisi, membakar ban di jalan gitu kan. Nah, tapi poin pentingnya itu bukan itu gitu. Ya, poin penting dari pergerakan mahasiswa ini adalah satu kata, yaitu kebaikan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pergerakan mahasiswa ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tentunya sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia baik gitu. Nah, sebagai seorang mahasiswa gitu yang diberikan peran sebagai agen perubahan dan agen pengontrol. Nah, pergerakan mahasiswa ini sudah tentu sangat diperlukan ya Mas Iqbal. Karena kita kan selalu menemukan gitu kan, selalu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai gitu, atau istilahnya merugikan masyarakat. Nah, hal tersebut kan harus kita atasi gitu. Lalu terkait kemiskinan, pendidikan, dan permasalahan-permasalahan lain yang menjembatani gitu kan keinginan mereka atau mewakili aspirasi mereka gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas. Iya, mantap ya. Makasih Yulia, jawaban seorang mahasiswa sekali ya. Ya benar sih yang dibilang Yulia, memang pergerakan mahasiswa itu seperti itu gitu, bukan hanya demonstrasi, bukan hanya bakar-bakar ban di jalan. Nah, yang teman-teman perlu ketahui juga, atau mungkin teman-teman sudah tahu, cuma saya
daring aja di sini. Pergerakan mahasiswa itu bukan sesuatu hal yang baru gitu, bukan baru-baru ini aja, bahkan sejak lama itu sudah ada gitu pergerakan mahasiswa ini. Nah, tentunya juga berbeda pergerakan mahasiswa yang ada di era kita sekarang sama pergerakan yang mungkin di era orang tua kita atau mungkin juga kakek nenek kita itu ada ya, atau mungkin bisa jauh berbeda gitu. Nah, saya mau tanya ke teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu atau ada yang pernah dengar, pernah diceritain bedanya pergerakan mahasiswa yang sekarang, mahasiswa yang pada masa lalu gitu. Mungkin ada yang mau di sharing atau diceritakan, silakan. Siapa aja bebas. Oke, baik Mas Iqbal. Boleh? Siti. Boleh nih, boleh. Oke. Okay. Oh iya, boleh. Apa yang nggak boleh buat kamu? Aduh. Oke, baik Mas Iqbal. Apa sih gitu ya pergerakan mahasiswa dulu dengan yang sekarang, bedanya gitu. Dan pergerakan mahasiswa dulu mungkin nggak merasakan gitu teknologi yang sekarang tuh kan udah semakin canggih gitu, informasi udah mudah didapat dan mungkin dulu hanya demonstrasi turun ke jalan gitu, dan pergerakan mahasiswa sekarang harusnya lebih bisa berinovasi, lebih bisa berkreasi dengan melakukan hal-hal luas lah gitu. Iya, yang berguna gitu bagi masyarakat, bukan hanya mengkritik kebijakan dari pemerintah, namun kita juga bisa melakukan hal-hal lain gitu. Ya tetap sih pergerakan mahasiswa yaitu membela ketidakadilan gitu, untuk memperjuangkan keadilan gitu. Iya, oke, benar sih ya. Memang ya zaman dulu lebih ya berbeda lah intinya ya teman-teman ya. Zaman sekarang udah banyak teknologi, udah canggih, segala informasi udah gampang. Ya lebih berinovasi aja, kita harus lebih luas ya, nggak melulu itu aja gitu. Iya, bukan hanya demonstrasi turun ke jalan gitu. Jangan turun ke jalan, turun ke jurang juga nggak apa-apa gitu. Memang itu tempatnya gitu. Ada juga sih. Tapi boleh sedikit Mas. Oke, apa? Anda jangan diam saja dong dari tadi. Tambahkan. Oke. Berarti terkait perbedaan antara aksi mahasiswa yang dulu dengan yang sekarang Mas ya? Ya, betul. Ini menurut saya itu memang pergerakan mahasiswa masanya itu berbeda. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya banyak masa-masa dari pergerakan mahasiswa itu. Bahkan sebelum kita merdeka, mahasiswa itu udah ada pergerakannya Mas. Nah, pada saat itu pada sebelum merdeka. Itu pada masa pra kemerdekaan itu pada tahun 1908 itu terbentuknya sebuah organisasi Budi Utomo yang dibentuk oleh tahu Utomo ya kan. Nah itu. Nah jadi situ mereka juga bukan berdemonstrasi gitu, tapi sifat pergerakan mahasiswanya itu bersifat sosial, lebih ke pendidikan, pelajaran gitu kan, pencerdasan, kebudayaan gitu kan. Nah pada masa kedua itu sudah berbeda lagi motif dari pergerakannya. Pada fase kedua itu pas kemerdekaan. Nah di sini baru di situ pas ada kejadian Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Juga disebut era penggerak Mas. Iya sih bener sih. Ya kan? Nah baru pada fase ketiga, fase pasca kemerdekaan, di situ baru para mahasiswa membentuk organisasi Mas. Contoh organisasinya dulu tuh apa ya? Ini Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, jadi masih banyak juga lain. Nah, inilah yang menjadi motor pergerakan penekan dari pemerintahan Soekarno-Hatta, Mas. Nah, baru ada lagi itu pada masa Orde Lama, Orde Baru, sama masa reformasi dan pasca reformasi. Jadi memang pergerakan mahasiswa itu berbeda di setiap masa-masanya, berbeda motifnya dan berbeda masalahnya gitu Mas. Itu aja sih menurut saya Mas. Ya oke, makasih. Saya menambahkan Mas bicara. Oh ya silakan.
Iya, oke. Bahwa pergerakan mahasiswa masa kini tuh lebih harus mengeluarkan inovasi gitu ya. Karena memang menurut saya gitu kan masyarakat di zaman sekarang itu tidak memerlukan mahasiswa lebih banyak turun ke jalan gitu untuk melakukan demonstrasi ya. Tetapi dibutuhkan oleh sekarang adalah kontribusi dari mahasiswanya langsung gitu. Seperti misalnya ya kita membuat semacam kegiatan kewirausahaan gitu atau membuat pemberdayaan desa gitu kan. Itu kan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan gitu kan. Nah selain itu juga kita bisa membuat semacam di zaman yang digital sekarang gitu, teknologi semakin canggih itu kan perlu arahan ya, perlu ajaran istilahnya gitu, biar masyarakat itu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu, bukan malah menyalahgunakannya. Iya, oke. Ini juga secara tadi Sandi bilang flashback sampai tahun 08, terus lanjut ke Sumpah Pemuda tahun 28 sampai baru tahu. Akhirnya iya saya baru tahu ya gimana ya, memang dari saya SD itu sampai sekarang ya, pelajaran PKN, pelajaran Pancasila, pelajaran sejarah tuh bikin ngantuk terus ya. Iya. Sampai sekarang loh, padahal saya di Surabaya, saya pikir tuh cuma di Surabaya, terus sampai ke Bogor itu sama gitu. Heran saya. Berarti harus lebih banyak edukasi Mas ya. Iya, memang pelajaran seperti itu ya memang bikin ngantuk. Tapi ya nggak apa-apa ya kan. Sekarang juga saya sudah tahu gara-gara berkat Sandi. Wih, asik. Podcast ini Mas. Berkat podcast ini. Iya betul sekali. Itu tadi juga yang kita ceritakan itu mah kulitnya aja, kita nggak bahas dalam-dalam. Iya. Kalau bahas dalam saya ngantuk lagi. Jadi nanti jangan bahas dalam-dalamnya. Cukup dasar-dasarnya aja ya. Terus yang dibilang Yulia tadi juga betul ya. Apa sih Yulia tadi? Anda ngomong apa sih kok saya sedih lupa ya? Ya itulah pokoknya ya. Itu inovasi nanti, gitu. Ya harus berinovasi, jangan ya harus berbeda lah dengan mahasiswa yang zaman dulu gitu loh intinya. Nanti lebih jelasnya bisa teman-teman yang nonton ini bisa dimundurin sedikit 10-20 detik didengerin lagi ya. Kalau sekarang kan live nggak bisa dong. Nah oke deh, mungkin satu lagi ya saya ingin tanya ke teman-teman. Sekarang kan lagi pandemi nih, di tengah pandemi kita kuliah juga secara online, kita podcast juga secara online ya, apa-apa sekarang serba online ya. Nah tapi di tengah-tengah pandemi seperti ini mungkin teman-teman punya cara atau punya unek-unek yang gimana sih biar tengah-tengah pandemi seperti ini tuh pergerakan mahasiswa tuh tetap bisa jalan gitu loh, dan tetap efektif, tetap ada dampak positif untuk ya minimal lingkungan sekitar. Mungkin ada yang punya unek-unek atau punya ya apalah yang ingin disampaikan, so silakan. Oke, baik Mas Iqbal. Tadi apa sih gitu ya mahasiswa sekarang gitu yang harus dilakukan di tengah situasi pandemi seperti ini ya. Ya, karena kan pandemi ini kita aktivitas juga dibatasi ya, segala sesuatu kita dilakukan di rumah aja gitu. Dan sekarang kalau misalkan kita nggak memanfaatkan media sosial gitu, internet, kita mungkin akan tertinggal gitu. Nah, oleh karena itu daripada kita rebahan gitu, daripada kan sekarang ini ya terbatas gitu segala sesuatunya, lebih baik kita bisa peka gitu terhadap lingkungan kita yang terjadi akhir-akhir ini, juga tetap kita bisa terus memantau gitu pergerakan kebijakan dari pemerintah gitu. Dan yang udah kita lakukan dulu gitu, dimana pada saat Omnibus Law kemarin gitu, kita melakukan petisi tanda tangan. Dan ya walaupun Omnibus Law itu masih tetap disahkan gitu, dan entah kenapa gitu, kita masih bertanya-tanya gitu, nggak tahu sih sebenarnya.
Nah, itu sih. Dan sebetulnya ini ya, kita bisa berdiskusi sih. Sekarang lebih mudah gitu melewat Zoom gitu atau Gmeet gitu kan, sekarang kita bisa gitu memanfaatkan. Iya, betul. Ini juga kan podcast. Iya, betul. Iya, betul sekali sih, Boy. Yang ya jadi daripada rebahan aja gitu ya mending Iya. melakukan sebuah bergerak. Jadikan rebahanmu itu suatu kebermanfaatan bagi lingkunganmu gitu loh. Mantap kan? Keren. Boleh. Rebahan yang bermanfaat. Mungkin boleh saya menambahkan sedikit ya Mas Iqbal. Iya. Jadi terkait pergerakan mahasiswa dalam konteks menyampaikan aspirasi ya. Itu menyampaikan aspirasi lewat petisi tanda tangan gitu. Nah, tapi kalau misalnya suara kita tidak didengar gitu kan, dan cara yang lebih efektif itu adalah melakukan demonstrasi. Menurut saya sendiri bisa gitu kita mengadakan demonstrasi, tidak masalah. Tetapi ya harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kan kalau dalam hal ini ya dalam pandemi seperti ini gitu, kita kan harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak satu sama lain, memakai masker gitu kan, dan tentunya tidak membuat ricuh. Jadi intinya melakukan demonstrasi juga menurut saya tidak masalah. Iya sih, ya nggak masalah sih memang kalau misalkan udah nggak ada jalan lagi ya, misalkan udah melakukan segala cara tapi tetap nggak membuahkan hasil ya, silakan gitu, mau turun ke jalan mau demonstrasi memang itu harus dilakukan. Ya itu kan udah hak kita gitu ya Mas Iqbal. Iya sudah hak kita gitu. Oke deh, yang terakhir nih, nah sebelum kita tutup podcastnya, mungkin ada dari teman-teman atau dari Sandi deh, karena Anda dari tadi diam aja ya, cuma ngomong beberapa kali. Sekarang coba dong San, Anda berikan motivasi buat teman-teman yang nonton, kita juga sama-sama gimana agar pergerakan mahasiswa ini berjalan dengan lancar dan walaupun dengan situasi dan kondisi seperti ini gitu. Keluarkan kata-kata mutiara bisa. Oke. Ini kata-kata mutiara ya. Gini, kalau boleh saya bilang itu kalau kata Mas Iqbal, kata mutiara gini. Mahasiswa itu jangan takut bersuara, jangan pernah berhenti bergerak. Widih. Di mana? Oke, mantap. Di Ya, mana? benar. Tadi kita saran dari Yulia sama Siti, kita tuh jangan pernah takut gitu untuk bersuara, untuk berhalangan turun ke jalan karena adanya COVID. Kita bisa menggunakan teknologi, ini mana teknologi kita sekarang sudah canggih gitu kan. Nah, yang kedua, jangan pernah berhenti untuk bergerak gitu. Jadi kita nggak harus ada masalah di negara baru kita turun aksi untuk bergerak. Nah, jadi kita tuh nggak harus selalu membenahi atau membenarkan atau mengkritik, selalu mencari kesalahan gitu. Kita bisa membantu negara kita supaya kita maju gitu. Mungkin kita bisa di keahlian kita gitu. Misalnya bagaimana caranya kita anak-anak kimia membentuk suatu komunitas dan mengaplikasikan ilmu kimia kita kepada masyarakat. Begitu juga dengan anak mungkin pertanian atau kedokteran. Bagaimana kita membagikan ilmu-ilmu kita kepada masyarakat supaya dapat membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya, Mas. Mantap. Nah gitu dong, yang keren gitu loh ya. Karena kan Anda bilang tadi katanya mau pansos, pengen famous, harus keren seperti itu. Ya oke deh. Mungkin sampai ke sini aja ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharingnya. Semoga yang kita obrolin barusan bisa tersampaikan dengan baik ya. Kalau misalkan ada ya sedikit-sedikit ngelag ya wajar lah ya teman-teman ya, namanya juga dilakukan secara online gitu. Nah, semoga juga bisa memberikan manfaat. Sebelumnya jargon dulu dong kita. Jargon Boleh dulu. tuh, boleh. Jargon kebanggaan. Dua kata untuk perubahan, untuk Indonesia, hidup mahasiswa. Jalan tuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, mantap.